Di video kali ini, kita akan belajar tutorial pemrograman Java dengan statement if-else dan if-else-if. Di sini kita menggunakan NetBeans. Jika kalian menggunakan command prompt, it's okay. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat di kolom deskripsi. Pertama, buka NetBeans kalian. Buat project baru, pilih aja Java dan Java Application. Beri nama sesuai kebutuhan kalian. Jika project udah kalian buat, sekarang kalian membuat file baru. Klik new file dan beri nama sesuai kebutuhan kalian. Ini gunanya untuk membuat nama kelas pada program yang kalian buat nantinya. Nah, tulis shortcode-nya sesuai yang aku lakukan ya. Karena kita akan mengambil input dari keyboard, jadi kita memasukkan input Java util scanner. Pada public static void main, ini merupakan sebuah metode utama untuk menjalankan program, dan tanpa adanya metode main, program tidak akan mengeluarkan hasil apa-apa. Sebelum membuat variabel, pilih tipe data yang kalian butuhkan. Aku memakai integer dan string. Karena integer itu untuk membuat angka bilangan bulat, dan string untuk berbagai macam karakter. Setelah kalian membuat variabel dan scanner, sekarang mengambil input. Untuk shortcode-nya ikuti langkah ini. Fungsi dari sistem outprint sendiri untuk menampilkan tulisan yang ingin kita tampilkan. Sekarang kita akan membuat sintak untuk ngecek lulus atau tidak. Kemudian masukkan if dan else. Maksud dari if, jika nilai siswa lebih besar dari 70, maka ia dinyatakan lulus. Ketika nilainya kurang, maka dia gagal. Dan gagal itu menggunakan else. Seperti tadi, sistem outprint ini bertujuan untuk menampilkan tulisan yang ingin ditampilkan. Jika nilainya itu di atas 70, maka akan tampil selamat plus nama dan Anda lulus. Lalu untuk else akan tampil gagal karena jika nilainya kurang dari 70.
Jika program yang kalian buat udah selesai, berarti udah siap di-compile. Klik Shift F6, masukkan nama, lalu nilainya akan muncul. Coba juga dengan memasukkan nilai yang berbeda. Selamat mencoba. Nah, selanjutnya untuk if else if. Sebenarnya langkah dan caranya sama dengan if else, namun sedikit lebih banyak menggunakan sintaks. If else if merupakan konsep dasar percabangan if, yaitu if tunggal, di mana semuanya berasal dari dasar percabangan, sehingga terbentuklah if else. Kemudian if else if dan seterusnya. Untuk shortcode-nya, silahkan ikuti video ini. Sama halnya seperti if else, public static void main, program tidak akan berjalan tanpa adanya metode main. Sama halnya tadi, masukkan juga scanner. Hanya saja di sini tambahkan import JavaFX swing G-option pane. Sebenarnya untuk G-option pane-nya hanya option saja, boleh ditulis atau tidak. Sama seperti else, kita menggunakan scanner karena akan mengambil inputan dari keyboard. Hanya saja di sini aku menggunakan tipe data string. Pada konsep if else if ini aku menggunakan contoh umur. System out print, berapa umur kamu? Di sini aku ingin menampilkan tulisan berapa umur kamu. Tambahkan juga tipe data. Karena kita menggunakan umur kan butuh angka. Angkanya bilangan bulat. Jadi kita menggunakan tipe data integer. Masukkan if else if-nya. Sebenarnya konsep dasar if else if itu kondisi yang lebih dari satu. Maksudnya if-nya lebih dari satu, namun dalam satu rangkaian. Jadi if lalu bawahnya if else itu boleh diulang-ulang sesuai yang kalian butuhkan.
Maksudnya dari umur kurang dari 5. Jika umurnya kurang dari 5, maka dia akan dikategorikan balita. Jangan lupa juga masukkan else if. Jika umurnya kurang dari 12, dia akan dikategorikan ke anak-anak. Ulangi terus dan masukkan kategori yang kalian butuhkan. Oh iya, untuk yang terakhir hanya menggunakan else. Jika percabangan udah kalian tulis, sekarang ingin menampilkan hasil. Setelah program selesai kalian buat, langsung kalian compile. Nah, jadi angka yang dimasukkan tersebut akan dibawa ke dalam sebuah logika untuk mencari termasuk ke dalam kategori yang mana. Misalnya, aku masukkan 20. Alur logikanya akan masuk ke kategori dewasa. Selamat mencoba.